Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, Pilkada serentak tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, penyelenggara memaksa para peserta Pilkada menggunakan cara lain dalam berkampanye yang tidak mengumpulkan massa. Mencegah penyebaran COVID-19, peserta diharuskan berkampanye melalui dunia maya ataupun virtual. Nah, seperti apa berkampanye yang sehat secara virtual? Inovasi apa yang bisa disiasati oleh para tim ses para peserta Pilkada? Dan seperti apa efektivitas berkampanye melalui dunia maya? Kita akan berbincang langsung dengan Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Selamat pagi, Pak Burhan. Pagi, Vera. Ya, Pak Burhan, ini kalau dilihat kampanye virtual memang dari sisi kesehatan sangat efektif begitu ya. Tapi bagaimana dari sisi kampanye politiknya sendiri? Apakah bisa dikatakan efektif, tidak tatap muka secara langsung seperti mana biasanya? Tentu tergantung beberapa situasi ya. Kalau di satu wilayah di mana pemilik atau mereka yang punya akses terhadap internet besar, efektivitasnya tentu jauh lebih baik ketimbang satu kabupaten yang akan menghelat pilkada, tetapi mereka yang mengakses internet itu relatif kecil. Contoh misalnya, ada satu pasangan di Makassar, Api Rahman. Makassar sendiri adalah sebuah kota besar, dan kita tahu dari hasil survei sebelumnya di Makassar banyak sekali yang mengakses internet. Nah, kebetulan dia punya terobosan di tengah pandemi, misalnya dengan memakai proyektor yang kemudian bisa menyapa di setiap kelurahan. Mungkin saja efektivitasnya lebih baik ketimbang misalnya kampanye di Luwu Utara misalnya, yang akses internetnya juga relatif lebih terbatas dibanding Makassar. Jadi sebenarnya tidak bisa pukul rata, Vera. Kalau kita melakukan kampanye melalui virtual, sangat tergantung oleh kondisi masyarakatnya. Apakah masyarakatnya akses internetnya besar atau tidak? Apakah mereka cukup melek dengan tradisi baru atau tidak? Lagi tadi bagaimana sebetulnya cara yang tepat ataupun strategi yang tepat ketika kampanye virtual ini dilakukan? Ya, tentu saja tidak bisa terjadi dalam waktu sekejap. Penetrasi internet harus merata di semua wilayah. Nah, ini yang berbeda ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat dari data survei nasional kami dari indikator Vera, itu ada 55% masyarakat yang mengakses internet. Tetapi ada variasi antara kota dan desa. Di kota, itu penetrasi internetnya di atas rata-rata nasional. Di desa, misalnya kabupaten ya, misalnya kabupaten apalagi bukan kabupaten di Jawa, kabupaten di luar Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, apalagi di bagian timur, itu penetrasi internetnya jauh di bawah rata-rata. Misalnya kami punya survei di Saburai Jua, itu di satu kabupaten di NTT, itu yang mengakses internet cuma 11%. Jadi bagaimana kampanye virtual, sementara yang punya akses terhadap internet saja cuma 11%. Itu kabupaten lebih dekat ke Australia ketimbang ke kita. Jadi memang ada variasi di situ, tidak bisa dipukul rata, karenanya di wilayah kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, tetapi misalnya ya tingkat positif rate-nya rendah terhadap COVID-19, kemudian juga secara umum juga akses internetnya tidak terlalu besar, menurut saya juga tetap harus diberi peluang untuk bisa kampanye secara tatap muka. Baik, artinya tidak semua tempat ataupun juga wilayah bisa efektif dilakukan kampanye virtual ketika memang akses internetnya masih minim begitu ya. Kemudian keterjangkauan dari masyarakatnya akan internet ini juga perlu dipertanyakan dan dipilah mana wilayah yang bisa dilakukan kampanye virtual ini. Nah, kemudian yang juga menjadi sorotan adalah dikhawatirkan ya adanya peretasan ataupun juga hacker ketika kampanye virtual ini digaungkan. Seperti apa, Pak Burhan? Iya, ini kejadian yang sering kita alami ya, terutama sejak working from home atau stay at home digemakan Maret 2020. Jadi ada banyak seminar yang kemudian diubah menjadi webinar, kemudian link Zoom-nya itu diobral gitu ya, keluar tanpa ada filter sama sekali, dan muncul berbagai macam peretasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang iseng gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak diantisipasi langkah semacam ini, tentu jadi masalah serius. Karena bisa jadi di tengah debat virtual antara calon kandidat, misalnya terkait dengan topik penanganan COVID-19 di satu wilayah yang ada pilkadanya, muncul peretasan mulai dari gambar yang tidak senonoh sampai hal-hal yang mungkin memalukan gitu ya, penyelenggara pemilu. Jadi memang ini satu hal yang
yang kemungkinan terjadi tetapi bisa diminimalisir oleh KPU jika KPU-nya cukup punya rasa antisipatif yang tinggi. Baik. Tetapi kadang-kadang begini Vera, kita berharap KPU menjadi penyelenggara yang baik tentu saja di tengah masa pandemik, tetapi kredibilitasnya suka tidak suka juga mengalami penurunan untuk menyelenggarakan pilkada yang sehat. Gimana tidak, 2 atau 3 komisioner KPU kita positif, ketua KPU kita positif, belum lagi anggota komisioner yang lain. Jadi kalau mau menyelenggarakan pilkada sehat, sementara top komisionernya itu positif corona, bagaimana kita bisa percaya gitu ya, kalau misalnya komitmen itu betul-betul mau dilaksanakan di lapangan. Baik, terakhir perlukah ada peraturan yang mengikat terkait dengan pelaksanaan kampanye secara virtual ini agar hal-hal seperti contohnya peretasan dan juga hacker tadi bisa diminimalisir kemungkinannya? Ya, pertama tentu harus melibatkan tim IT yang kuat juga. Ya, jadi menurut saya KPU pusat terutama harus mensupervisi, memonitoring, karena nanti yang menjadi ujung tombaknya kan KPU daerah dalam penyelenggaraan terkait dengan pilkada ini di 270 wilayah. Dan Bawaslu pusat juga harus mensupervisi supaya proses penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan secara baik. Jadi hal-hal terkait dengan IT, kemudian terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat juga meningkat tinggi, meskipun kampanye dilakukan secara virtual itu harus dilakukan secara baik. Termasuk tadi saya sebut wilayah-wilayah yang penetrasi internetnya masih rendah. Nah mungkin dicari cara misalnya nonton barengnya pakai Zoom, layar Zoom raksasa, tetapi diatur ada social distance gitu ya, dengan peserta satu dengan yang lain. Tadi saya sebut satu kabupaten namanya Saburai Jua. Itu kalau 11% yang mengakses internet dan tidak semuanya mengikuti debat virtual kan repot. Nanti tingkat partisipasi dalam kampanye-kampanye virtual menjadi sangat rendah. Nah itu bisa diantisipasi misalnya tempatnya bisa dilaksanakan di satu tempat tertentu dengan layar yang lebih lebar, tetapi diatur jaraknya sehingga tidak sampai melanggar protokol kesehatan. Nah itu cara-cara yang menurut saya harus di-list ya oleh penyelenggara KPU agar bisa menyukseskan kampanye virtual. Baik, artinya regulasinya harus jelas begitu ya, dan tentunya juga sejumlah antisipasi harus dilakukan agar kampanye virtual bisa efektif, tidak ada gangguan semacam peretas ataupun juga hacker di dalamnya. Terima kasih Pak Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.